Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Radiatul Mardiah dengan nomor BP 2412022 akan menerangkan materi tentang reaktor kimia untuk memenuhi tugas pada matkul kinetika reaksi. Langsung saja kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu apa pengertian dari reaktor kimia. Nah, reaktor kimia itu sendiri adalah alat atau bejana tempat terjadinya reaksi kimia, di mana nantinya reaktan diubah menjadi produk dengan kondisi operasi tertentu seperti suhu, tekanan, dan waktu tinggal. Nah, kenapa kondisi operasi ini harus diperhatikan atau dalam tanda kutip harus tertentu? Karena nantinya dari parameter-parameter itu seperti suhu, tekanan, waktu tinggal akan mempengaruhi laju reaksi yang terjadi di dalam reaktor itu. Nah, reaktor ini dirancang agar reaksi berlangsung aman, terkendali, dan menghasilkan konversi serta laju reaksi yang diinginkan. Selanjutnya kita masuk kepada jenis-jenis reaktor kimia. Nah, yang pertama itu dikelompokkan berdasarkan bentuknya. Ini terdiri dari dua, ada yang berbentuk silinder dan ada yang berbentuk seperti pipa. Nah, salah satu contoh reaktor kimia yang berbentuk silinder yaitu seperti yang saya tampilkan di slide. Salah satunya ada reaktor CSTR, di mana umumnya reaktor yang berbentuk silinder ini biasanya dilengkapi oleh pengaduk dan bagian-bagian lainnya seperti bejananya itu sendiri, ada motornya, ada inletnya, ada outlet, dan juga dilengkapi dengan jaket pemanas atau pendingin. Nah, cara kerja dari reaktor kimia yang berbentuk silinder ini secara umum reaktan dimasukkan ke dalam tangki lalu diaduk hingga merata karena tadi tangki yang berbentuk silinder ini biasanya dilengkapi oleh impeller atau pengaduk. Nah, nantinya diaduk secara merata tujuannya agar konsentrasi, suhu, atau reaksi yang terjadi di dalam tangki itu bisa merata secara keseluruhan. Selanjutnya, jenis reaktor kimia berdasarkan bentuk yang kedua yaitu ada PVR, di mana reaktor kimia ini berbentuk seperti pipa. Nah, PVR ini adalah reaktor dengan aliran kontinu satu arah, di mana maksudnya di sini reaktan masuk dari inlet, bereaksi sepanjang pipa, lalu keluar sebagai produk di outlet. Tidak terjadi pencampuran balik sehingga konsentrasi reaktan berubah dari awal sampai akhir pipa. Nah, PVR umumnya memberikan konversi lebih tinggi dibandingkan CSTR dan banyak digunakan pada industri skala besar dengan reaksi cepat. Selanjutnya, kita masuk pada jenis reaktor kimia berdasarkan cara pengoperasiannya. Yang pertama itu ada reaktor batch. Reaktor batch adalah reaktor yang dioperasikan dengan cara memasukkan seluruh bahan baku sekaligus ke dalam reaktor. Kemudian, reaksi dibiarkan berlangsung selama waktu tertentu tanpa adanya aliran masuk maupun keluar. Setelah reaksi selesai, produk dikeluarkan dari reaktor. Berbeda dengan reaktor batch, selanjutnya ada reaktor kontinu, di mana reaktor kontinu ini adalah reaktor yang dioperasikan secara terus-menerus, di mana bahan baku masuk dan produk keluar secara berkesinambungan selama reaksi berlangsung. Nah, pada kondisi tertentu, reaktor ini beroperasi dalam keadaan setuna atau steady state. Selanjutnya yaitu penggunaan, keunggulan, dan kelemahan dari masing-masing reaktor. Yang pertama itu dari reaktor batch. Reaktor batch umumnya digunakan pada proses skala kecil atau produksi tidak kontinu seperti industri farmasi, kosmetik, dan fermentasi karena mudah diatur dan fleksibel untuk berbagai jenis reaksi. Keunggulannya adalah pengoperasiannya yang sederhana dan kondisi reaksi yang mudah dikontrol. Karena dia tidak berlangsung secara terus-menerus seperti pada reaktor kontinu. Namun, kelemahannya adalah kapasitas produksi yang rendah dan tidak efisien untuk produksi besar karena prosesnya yang terputus-putus. Selanjutnya, untuk reaktor CSTR banyak digunakan pada industri yang berjalan secara kontinu seperti pengolahan limbah cair dan reaksi netralisasi. Keunggulan dari reaktor CSTR ini adalah
Pencampuran yang sempurna sehingga suhu dan konsentrasi seragam serta mudah dikontrol, terutama untuk reaksi eksoterm, reaksi yang menghasilkan panas. Namun, kelemahan dari reaktor CSTR ini adalah konversi reaksi relatif lebih rendah dibandingkan PVR untuk volume reaktor yang sama. Selanjutnya untuk reaktor PVR. Nah, reaktor PVR ini digunakan pada industri petrokimia, misalnya pada produksi amonia dan asam sulfat. Keunggulannya mampu menghasilkan konversi yang lebih tinggi karena konsentrasi reaktan tinggi di awal reaktor. Kelemahannya, pengendalian suhu lebih sulit dan kurang fleksibel terhadap perubahan kondisi operasi. Terakhir untuk reaktor kontinu. Nah, ini digunakan biasanya pada industri skala besar karena memerlukan produksi secara terus-menerus seperti industri petrokimia dan pengolahan bahan kimia dasar. Nah, keunggulan dari reaktor kontinu ini adalah produktivitasnya yang tinggi karena bekerja secara terus-menerus serta kondisi operasi yang stabil dan lebih efisien secara ekonomi. Namun, kelemahannya pengoperasiannya lebih kompleks dan memerlukan pengendalian proses yang lebih ketat. Karena apa? Karena dia bekerja secara terus-menerus tadi dan kurang fleksibel terhadap perubahan kondisi operasi. Selanjutnya, masuk pada rumus rancangan reaktor. Yang pertama untuk reaktor batch, eh, rumusnya yaitu T sama dengan perubahan konsentrasi per laju reaksi. Nah, kenapa di sini yang dicari T? Karena reaktor batch ini bersifat tertutup, tidak ada aliran masuk dan keluar, serta reaksi berjalan pada waktu tertentu. Selanjutnya, rumus untuk reaktor kontinu, di mana V atau laju di mana V berbanding terbalik dengan laju reaksi. Sehingga rumusnya V sama dengan 1 per min R. Yang ketiga, untuk merancang reaktor CSTR, maka untuk menentukan volume reaktornya, rumusnya FA0 dikurang FA per min RA, di mana FA0 dikurang FA itu adalah jumlah reaktan yang bereaksi dibagi dengan kecepatan reaksi di outlet. Selanjutnya, rumus rancangan reaktor pada reaktor PVR, volume reaktor sama dengan integral dari FAO per min RA. Nah, kenapa pada reaktor PVR harus diintegralkan? Karena tidak ada pengadukan dan konsentrasi berubah di sepanjang pipa, serta laju reaksinya tidak konstan. Nah, yang terakhir, hubungan laju reaksi dengan volume masing-masing reaktor. Nah, hubungan antara laju reaksi dengan volume masing-masing reaktor ini sangat penting dalam perancangan sebuah reaktor, di mana semakin kecil laju reaksi, maka volume reaktor yang dibutuhkan akan semakin besar untuk mencapai konversi tertentu. Pada reaktor CSTR, laju reaksi ditentukan oleh kondisi keluaran reaktor. Sedangkan pada PVR, laju reaksi Sedangkan pada PVR, laju reaksi berubah sepanjang reaktor mengikuti perubahan konsentrasi. Oleh karena itu, PVR umumnya membutuhkan volume lebih kecil dibandingkan CSTR untuk konversi yang sama, karena laju reaksi lebih tinggi di bagian awal reaktor. Sekian materi tentang reaktor kimia yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.